Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mudah-mudahan seluruh anak-anak Umi dalam keadaan sehat semuanya. Oke, untuk pembelajaran tematik kita masuk ke buku tematik 6B. Nah, buku tematik 6B pada tema persatuan dalam perbedaan, tema pertama yaitu rukun dalam perbedaan. Pada pembelajaran pertama ini kita akan membahas mengenai tentang peristiwa perumusan teks proklamasi dan cara adaptasi tumbuhan. Pembacaan teks proklamasi sebagai tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia dan sebagai tanda bahwa Indonesia telah lepas dari pengaruh penjajahan. Setiap tanggal 17 Agustus, seluruh rakyat Indonesia selalu mendengarkan petugas membacakan teks proklamasi. Anak-anak Umi, ini adalah gambar dari teks proklamasi tulisan tangan Insinyur Soekarno. Selanjutnya, kali ini kita akan mencari tahu peristiwa tentang teks proklamasi. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu, dan peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaannya. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Suaibardjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Dia, Sayuti Melik, Soekarni, dan Soediro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pada pagi harinya, tanggal 17 Agustus 45, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 telah hadir antara lain Soewirjo, Wilopo, Gafar, Pringgodikdo, Tabrani, Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato teks singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahat oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Anak Umi bahwa peristiwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna penting bagi bangsa Indonesia sebagai puncak perjuangan Indonesia, pengakuan kepada dunia luar, menaikkan martabat bangsa, perjuangan sebagai negara baru dan tonggak sejarah negara Indonesia. Dan anak-anak Umi bahwa diperlukan kemampuan untuk melakukan penyesuaian beradaptasi ketika kita ingin menciptakan kerukunan dalam perbedaan. Terutama di Indonesia, kita banyak sekali perbedaannya baik suku, bangsa maupun agama.
Hal ini juga berlaku pada tumbuhan. Agar keberlangsungan hidupnya terjamin, maka tumbuhan harus mampu beradaptasi sesuai dengan lingkungannya. Bagaimana tumbuhan beradaptasi? Mari kita cari tahu tentang tumbuhan berikut. Bunga teratai. Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Tugas hari ini anak-anak Umi kerjakan halaman 4 nomor 1 sampai dengan 5.